sendiri bahwa kalau ditarik 10 tahun yang lalu, 2015, mungkin proses pembelajaran yang ada hanya mengandalkan materi dari buku, kemudian dari jurnal dan dari Google mungkin. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ini memang 10 tahun terakhir sudah ada gaungnya, namun belum semasif sekarang. Nah, 5 tahun terakhir ini sangat masif dengan adanya AI atau Artificial Intelligence. Nah, sebelum Bapak Ibu saya berikan materi lebih lanjut, di sini saya mohon Bapak Ibu bisa sedikit, karena di sini saya mau mengukur pemahaman sebelum materi dan setelah materi. Jadi izinkan saya untuk meminta kesediaan Bapak Ibu mengisi sedikit soal untuk pretest ya Bapak Ibu. Nah, ini ada soal pretest berupa QR code. Ada beberapa soal, tidak usah terlalu pusing untuk memikirkan jawabannya karena ini adalah pretest mengukur pemahaman awal. Nanti setelahnya akan ada post test. Mungkin saya minta waktunya 5 menit ya Bapak Ibu untuk bisa men-scan ini dan mengisikan soalnya atau jawabannya terlebih dahulu. Ya, izin ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini adalah soal pretest yang bisa Bapak Ibu isi. Setelah itu untuk modul dan materi ada pada QR code ini. Insya Allah nanti PPT-nya akan saya bagikan juga lewat Pak Ampo. Jadi selain bisa diakses lewat QR code, akan saya berikan salinannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah generative AI. Apakah Bapak Ibu pernah dengar istilah Gen AI? Gen AI sekarang lagi booming-boomingnya, lagi hitsnya Gen AI ini. Siapa sih Gen AI ini? Si Jenny ini ya. Jadi Gen AI ini merupakan generatif ya, singkatan dari generative AI, di mana ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang membantu kita untuk membuat sebuah konten, baik itu teks, gambar, suara, video, bahkan kode program atau aplikasi atau website, serta ide-ide kreatif ya dengan menggunakan teknologi. Nah, jadi Gen AI ini diklaim bisa menciptakan sesuatu yang baru, seolah memiliki kreativitas seperti manusia yang berpikir, ya. Nah, ada banyak Gen AI tools yang ada saat ini. Kalau dari Google, namanya Gemini, ya, itu dari Google. Nah, dari Google sendiri itu sangat support untuk penggunaan AI di bidang pendidikan, bahkan mereka memiliki program namanya Google for Education. Nah, jadi apabila Bapak Ibu memiliki akun belajar ID, biasa guru-guru punya, itu bisa digunakan untuk melevel up, mengupgrade ya Gen AI-nya menjadi versi yang lebih baik. Gitu. Jadi disediakan akses khusus untuk guru dan siswa jika memiliki akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat ya anak-anak kita nih yang sekarang yang sering dibilang Gen Z, ya Gen Z. Kalau saya disebutnya milenial. Mungkin bapak-bapak yang lebih senior itu ada istilah lain lagi, ya baby boomers dan lain sebagainya ya. Jadi
istilah tersebut itu mengadopsi ke arah perkembangan teknologi yang yang dirasakan ya oleh setiap generasi. Nah, generasi yang sekarang itu Gen Z sangat akrab dengan teknologi. Mereka kecil-kecil ya Bapak Ibu, bahkan anak saya sendiri udah bisa ya pakai cari-cari konten, bahkan bikin konten dari HP itu mereka juga sangat mudah, familiar gitu ya. Bisa desain lewat Canva, bisa bahkan ya kalau mereka lagi belajar males nih nanya sama orang tuanya, mereka bisa buka ChatGPT untuk bertanya jawaban dari soal-soal sekolahnya. Nah, itulah kecanggihan teknologi saat ini ya, dimana kalau kita lihat generasi yang sekarang itu lahir dan tumbuh di tengah dunia digital. Itu yang menjadi tantangan kita saat ini, dimana kita sebagai guru dan tenaga pendidik itu harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Oke, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, dari gambar yang saya tayangkan, kira-kira ada nggak salah satunya yang Bapak Ibu pernah coba pakai? Ada, silakan. Ya, ChatGPT digunakan untuk apa, Bu? Cari materi ya, mengembangkan materi mungkin, modul, dan lain-lain. Oke, selain ini mungkin ada yang pernah gunakan Gemini? Ada ya, kayak Gemini, kurang lebih sama ya. Ada juga Midjourney, GitHub, kalau GitHub Copilot itu untuk kode program, bikin website dan lain sebagainya. Jadi ini contoh Gen AI yang populer belakangan hari yang bisa kita gunakan untuk keperluan kita ya. Nah, kita kembali ke tantangan guru saat ini. Kira-kira Bapak Ibu mengakui nggak ini adalah tantangannya atau kendala Bapak Ibu saat ini? Apakah memang tugas administrasinya sangat menumpuk? Ya, beban membuat apa Bu? Misalnya RPP, apalagi koreksi ya. Koreksi jawaban anak-anak, membuat modul dan lain sebagainya. Sekarang ini saya akui ya, guru sangat sibuk. Kalau dulu zaman saya masih jadi siswa, saya lihat guru itu enak, pulangnya pagi, perginya pagi, pulangnya siang. Ya, jadi saya pernah bercerita, saya nanti kalau udah besar pengen jadi guru, enak kayaknya pulang pagi, siang udah pergi pagi, pulang udah jam anak sekolah ya, jadi merasa lebih nyaman gitu. Tapi ternyata sekarang ini kita lihat tuntutannya Bapak Ibu ya. Kira-kira pulangnya jam berapa Bapak Ibu? Bapak, pulangnya jam berapa Pak dari sekolah? Jam 3 sore ya. Anak-anak juga, anak saya sendiri itu pulang jam 4 sore. Apalagi gurunya ya, jam 5 sore. Dan di kesibukan yang sangat padat itu ya, mereka tetap harus bisa produktif, membuat materi, bahan ajar, bahkan harus bisa mengassessment anak-anak, menyesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Nah, itulah tantangan kita, guru, sama ya, dosen juga begitu, dan tenaga pendidik lainnya di era digital saat ini. Oke. Nah, mengapa guru perlu mengenal AI? Oke, tadi ada yang bilang, Bu, saya pakai ChatGPT untuk bantu bikin modul. Lama nggak buatnya, Bu? Kalau pakai ChatGPT? Hitungan detik ya, hitungan detik muncul jawaban-jawabannya. Nah, dengan adanya AI ini ya, sangat membantu kita untuk menjadi asisten, bisa dibilang personal assistant untuk kita. Bahkan ya Bapak Ibu, apapun yang mau kita tanya bisa lewat AI. Bingung mau masak apa, dari resep kita tuliskan bahan-bahannya, coba rancang resep sesuai dengan bahan itu, resep paling enak. GPT bisa jawab ya. Apalagi ya Bapak Ibu yang mungkin pakai GPT untuk apa? Bikin modul
tergantikan. Nah, jadi AI itu sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini karena membantu kita untuk menjadi lebih kreatif. Kalau dulu kan mau cari materi, googling dulu. Googling itu pilihannya banyak. Nah, belum lagi bingung-bingungnya. Dengan adanya AI, dia sudah kayak mengarahkan kita sesuai dengan materi yang pernah dilatih. Jadi AI ini adalah mesin yang belajar, mesin yang di-training dengan apa? Dengan prompt, dengan data-data yang pernah kita masukkan ke dalam AI tersebut. Jadi dia itu mesin yang selalu belajar. Oke, nah ini adalah manfaat Gen AI dalam dunia pendidikan. Pertama, bisa melakukan personalisasi pendidikan. Personalisasi berarti kita bisa menyesuaikan ya dengan karakteristik dari kelas, karakteristik pembelajaran yang kita inginkan. Apalagi kalau Muhammadiyah pasti ada cirinya AIK ya, Al-Islam dan Muhammadiyahan. Itu bisa kita eksplorasi lagi dengan menggunakan AI. Ya. Kemudian umpan balik yang otomatis, pembuatan materi ajar dan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena memang belajar itu kita mengajar tidak mudah, belajar apalagi gitu ya. Perlu teknik, trial error. Kalau ngajar cuma ngomong aja di depan, anak-anak ngantuk, gitu ya. Tapi kalau kebanyakan pakai HP, terdistraksi, ujung-ujungnya buka TikTok, ya anak-anaknya buka Facebook, buka IG, Instagram. Jadi kita harus gimana ya caranya supaya bisa memanfaatkan teknologi, tapi tidak menjerumuskan terlalu dalam ke negatifnya teknologi. Itu tantangan kita juga saat ini. Oke, nah ini adalah AI sebagai solusi dari pendamping guru. Tadi ya bisa digunakan buat RPP, modul ajar, media, nyusun soal, dan analisis hasil belajar. Ada sedikit caption yang menurut saya sangat bagus. AI bukan menggantikan guru. AI bukan pengganti guru, tetapi mendukung guru agar lebih efisien, kreatif, dan fokus pada pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya teknologi bukan berarti kita bergantung sepenuhnya ke teknologi, tapi kita harus lebih bijak ya memanfaatkan teknologi. Karena sebaik-baiknya ya mesin sama manusialah adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Oke, nah sekarang kita kan tahu pakai AI itu kita tinggal masukin perintah ya Bapak Ibu ya. Tahu nggak nama perintahnya apa? Istilahnya prompt. Oke. Kita akan mengenal apa itu prompt. Nah, prompt adalah instruksi, perintah. Maksudnya di sini adalah kalau perintah berarti kita nyuruh dia mengerjakan sesuatu. Nah, perintah ini akan menghasilkan respon. Nah, responnya bisa kayak misalnya respon yang sangat singkat atau respon yang sangat komprehensif, tergantung bagaimana kita bertanya kepada AI. Kalau nanyanya sedikit-sedikit aja dengan data yang tidak terlalu banyak, maka AI sudah jawabnya singkat-singkat. Dia tidak akan memberikan kita penjelasan yang lebih baik ya, karena penggunaan prompt yang kurang tepat. Nah, sekarang saya mungkin bertanya dulu ya ke Bapak Ibu ya. Mungkin saat menggunakan prompt kira-kira Bapak Ibu nulisannya kayak gimana? Boleh nggak salah satu? Terima kasih. Saya kalau menulis prompt itu pertama instruksi pertama itu saya sebagai role dulu ya Ibu ya. Sebagai role misalnya saya sedang mengikuti seminar, lalu saya selanjutnya sedang melakukan mengikuti seminar. Lalu yang pertanyaan kedua,
Di mana saya sebagai guru atau mengikuti seminar itu cara membuat RPP itu gimana, dengan menggunakan TAI. Lalu yang ketiga itu menambahkan secara spesifik dan relevan itu kurikulumnya. Jadi saya berperan sebagai role, lalu mata pelajaran saya, lalu yang ketiga itu kurikulumnya. Terima kasih. Dengan Pak siapa? Pak Andre. Andre. Ya, jadi Pak Andre sudah mencoba untuk membuat form dengan rumus. Pertama, tetapkan dulu role-nya, kemudian kegiatannya, action-nya apa, dan keterangannya. Nah, ada beberapa yang menggunakan komposisi seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa maksimalkan lagi, ya. Kenapa kita harus tahu prompting yang baik? Nah, jadi dengan prompting yang baik atau instruksi yang jelas, maka hasilnya akan spesifik, kontekstual, dan lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk struktur prompt yang baik, nah ini ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah persona, task, konteks, dan format. Kalau kita pakai rumus ini dalam prompting AI, dalam perintah AI, insya Allah AI-nya akan lebih efisien, lebih handal, gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Kalau persona ini sama seperti yang Pak Andre bilang, ya, sama seperti role. Jadi siapa yang berbicara? Ketika kita prompting, kita harus memposisikan kita sebagai siapa? Apakah sebagai siswa, atau sebagai guru, atau sebagai dosen, atau sebagai chef? Kalau mau bertanya chef, ya, kita definisikan dulu. Anda adalah seorang guru yang mengajar pada kelas 8 mata pelajaran apa? Itu kita definisikan dulu. Karena kita who, gitu ya, siapa yang berbicara. Kemudian task ini adalah apa yang dikerjakan. Artinya Bapak Ibu menambahkan apa yang ditambahkan. Tasknya berarti mau ngapain sih dengan prompt itu? Misalnya saya adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran biologi untuk kelas 8. Yang saya akan lakukan adalah, atau buatkan saya materi pembelajaran, buatkan saya modul pembelajaran, buatkan saya RPP untuk tahap pelajaran. Nah, seperti itu adalah task, apa yang harus dikerjakan. Kemudian konteksnya adalah informasi pendukung. Kalau saya kaitkannya dengan yang Pak Andre, itu adalah keterangan, ya. Keterangan yang dimaksud adalah ketika kita mau membuat modul pembelajaran, ini yang seperti apa, gitu loh. Ada kriterianya enggak modul pembelajaran? Misalnya ada kriteria tertentu, harus berbasis apa, harus ada komponen apa, harus ada, kalau guru tuh ada apa ya istilahnya, ya, ada mengarah ke kurikulum merdeka misalnya, atau memiliki komponen 5M atau apalah gitu ya. Nah, itu kita tambahkan sebagai konteks pada perintah prompting. Kemudian ditutup dengan format, yaitu output yang kita inginkan. Misalnya outputnya mau dalam bentuk laporan, maka dia akan mengenerate atau menghasilkan bentuk laporan seperti DOC atau apalah yang misalnya mau bentuk PPT, dia akan menghasilkan format PPT. Nah, berikut adalah contoh prompt untuk RPP. Jadi contohnya adalah, pertama tadi boleh ya kita tambahkan ya di depan. Saya adalah seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia atau mata pelajaran matematika. Buatkan RPP untuk pelajaran matematika kelas 9 dengan topik. Nah, ini adalah konteksnya. Topik bangun ruang. Kemudian outputnya apa? Gunakan format kurikulum merdeka dengan durasi 2 kali 40 menit. Sertakan, jadi ini masih ke konteks ya. Sertakan tujuan pembelajaran, kegiatan inti, asesmen, tentang juga
pembelajaran. Buat dalam bentuk atau sajikan dalam format laporan, maka dia akan menghasilkan struktur lengkap dokumen RPP. Kita tinggal download dan kita modifikasi. Jadi sebagai alat bantu kita untuk asisten lah ya, asisten kita untuk bisa menghasilkan RPP yang baik ya. Karena bikin RPP itu saya nggak tahu nggak pernah buat RPP. Kalau kita pakai Gen AI itu dalam hitungan detik ya, mungkin 10 detik dia berpikir, nah terus nanti dia akan melatih mesinnya. Semakin banyak perintah dia akan semakin belajar. Apalagi gini Pak, kalau Bapak Ibu punya RPP yang sudah sesuai, itu sebagai percontohan, Bapak bisa upload. Biar dia belajar dulu struktur RPP-nya, baru Bapak nanti prompting di situ. Nanti dia akan mengikuti atau mengajar sesuai dengan format yang sudah di-upload. Nah, ini adalah struktur prompt efektif lainnya. Ya, ada contohnya di sini. Pertama, mengandung tujuan yang jelas. Contoh tadi buatkan RPP untuk mata pelajaran kita kelas 8 dengan tujuan. Kita bisa tambahkan tujuan. Memahami apa? Jadi kalau di kami itu namanya capaian pembelajaran adalah outcome. Kalau di Bapak Ibu guru mungkin namanya apa ya? Sama kan capaian pembelajaran itu? Iya. RFP, CP, capaian pembelajaran ya. Bukannya beda tapi sama tujuannya. Jadi ini bisa Bapak Ibu tambahkan capaian pembelajarannya, kemudian konteksnya berupa jenjang ya, durasinya. Kalau di kami itu ada RPS, rencana pembelajaran semester, itu berapa kali pertemuan, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian gaya atau format yang diinginkan, misalnya formatnya sudah punya RPP kurikulum merdeka atau kurikulum berapa lah, gitu ya, bisa kita jadikan panduan. Serta komponen yang harus ada. Nah ini komponen ini kan menyesuaikan dengan format yang diadopsi ya, ada tujuan, kegiatan pembelajaran, assessment dan lain sebagainya. Dan terakhir, mau dalam gaya yang seperti apa? Apakah formal, ringkas atau komunikatif? Misalnya gunakan bahasa formal dan ringkas, atau gunakan bahasa akademis, gitu ya. Gunakan bahasa ilmiah, nah itu juga bisa ya. Nah dengan struktur prompt yang baik ini, maka dia akan menyajikan hasil yang lebih komprehensif. Seperti itu. Nah ini cara penyajiannya, guru prompting AI yang mengeluarkan RPP. Bahkan ini juga bisa digunakan untuk membuat materi interaktif ya untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Oke, nah kemudian ini adalah Gen AI lain ya yang bisa kita gunakan, ada Canva. Kalau Bapak Ibu suka buat PowerPoint, media pembelajaran pakai Canva, Canva tuh enak ya. Bapak Ibu mungkin udah punya akun Canva semuanya ya? Ada. Belum. Aksesnya pakai apa? Pakai email biasa atau akun belajar ini? Akun belajar ini. Nah itu Canva-nya khusus buat guru ya. Biasanya teman-temannya juga berbeda. Ada yang khusus untuk teacher, teaching. Nah di Canva Magic Write ini kita bisa prompting untuk slide per slide. Jadi satu slide kita cukup kasih apa ya, kata kunci aja. Misalnya kata kunci yang pertama itu adalah pengenalan bangun data. Nanti di Canva Magic Write-nya kita bisa prompting kembangkan materi pengenalan bangun data ya untuk kelas apa. Kemudian nanti dia akan mengenerate teks pada slide tersebut. Jadi slide per slide itu kita bisa gunakan Canva Magic Write untuk pengembangan materi belajarnya. Ini contoh promptingnya ya, buat teks ringkas tentang sistem pernafasan manusia untuk siswa SMP sertakan 30 pertama digunakan dosen sepakati. Nah kalau pakai PowerPoint Copilot bagaimana? Nah ini juga saya ada cobakan ya, ternyata ya dari laptop saya update Microsoft itu dia sudah otomatis menginstal Copilot. Wah canggih banget. Jadi 5 slide ini
setiap slide saya bisa prompting juga. Jadi dia akan generate masing-masing, bahkan dia bisa mendesain PPT slide-nya sesuai dengan gaya yang kita inginkan. Nah, bisa ditambahkan gambar ilustrasi, poin-poin ya, sama desain menarik. Bedanya kalau Canva ini Magic Write itu ke kontekstualnya. Kalau PowerPoint Copilot dia sekalian ngedesain slide per slide. Nah, sedangkan kalau ChatGPT lebih khusus ke konteks, tadi ya, lebih khusus ke konteksnya, lebih ke isinya. Jadi misalnya, makanya ChatGPT sering dipakai untuk pengembangan RPP, modul, materi, ya. Dia mesinnya lebih learning, yang lebih belajar. Kalau kita pakai yang ChatGPT 5 itu dia narasinya lebih komprehensif, belajarnya juga lebih banyak. Kalau belajarnya lebih banyak, si mesin ini dia lebih pintar gitu untuk menampilkan hasil. Oke. Nah, mungkin di sini kita coba ini ya, Bapak Ibu ya. Coba prompt ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya izin Bapak Ibu, kita bisa praktek untuk promptingnya. Silakan Bapak Ibu mau pakai apa? Mau pakai ChatGPT boleh, pakai Canva boleh, ya. Atau kita coba ke ChatGPT dulu ya, Bapak Ibu ya. Ada bawa HP yang ada internetnya. Nah, boleh Bapak Ibu nanti buka ChatGPT. Oke. Nah, kayak gini. Masuknya ke Google, kemudian ketik chatgpt.com. Nah, nanti arahkan ke sini, ke chatgpt.com, kemudian login. Loginnya menggunakan email yang Bapak Ibu miliki, ya. Oke. Pelan Bu. Siap. Karena ada dua tadi Bu. Dan Bu, dari awal Bu. Oke. Nah, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan ya, kira-kira mau bikin apa ya? Mau bikin RPP kah, materi kah, atau modul gitu ya. Nanti kita sama-sama praktekkan untuk promptingnya. Ini materinya misalnya, maka itu saya anggap topik. Kemudian tambahan keterangan di bawah atau konteksnya lagi itu adalah RPP harus mengacu ke mana? Itu menjadi kelengkapan ya. Jadi kayak sentuhan. Oh, ini RPP-nya berarti ada ketentuannya. Mengacu ke kurikulum Merdeka misalnya, dengan pendekatan student center learning atau inquiry based learning dan scientific approach misalnya, dengan 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Nah, jika ini sudah ya, kalau mau lebih lengkap kita bisa tambahkan yang lainnya. Misalnya durasi tadi ya, berapa kali waktunya, ada berapa menit. Kemudian capaian pembelajarannya, di mana mahasiswa harus mampu, memang kayaknya panjang, tapi dengan prompt yang lengkap dia akan menghasilkan informasi yang jauh lebih lengkap. Jadi kita akan sangat terbantu untuk cari-cari lagi ya. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa kita tambahkan, ada profil pelajar Pancasila yang integrasikan, serta jika Bapak Ibu mau menambahkan spesifiknya apa sih di sistem tubuh yang mau dikaji gitu, yang mau dipaparkan, kita bisa breakdown gitu ya. Ini nih breakdown menjadi apa? Oh, ada struktur fungsi sistem organ manusia. Oh, ada struktur fungsi sistem transportasi pada tumbuhan misalnya. Ini bisa kita breakdown, tapi sebenarnya opsional ya. Kemudian kita tambahkan di bawahnya untuk keterangan menggunakan model project based learning atau PBL atau
pendahuluan yang terdiri dari persepsi, motivasi tujuan, kegiatan inti, kemudian penutup, serta asesmen. Tambahkan misalnya. Kemudian tambahkan asesmen pembelajaran berupa asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Output memiliki, kita bisa tambahin ya, output memiliki media dan sumber belajar seperti video anatomi, mikroskop, daun segar, alat peraga tubuh manusia, alat HP digital, dan disajikan. Jadi ini ke arah format yang mau kita inginkan si mesin ini nampilin gitu ya. Jadi formatnya table atau format resmi, satu lembar yang mengandung 40 merdeka dengan bahasa ilmiah yang komunikatif. Panjang, memang panjang, tapi ini efektif. Nah, kalau mau yang mungkin lebih pendek, kita akan coba ya. Rumusnya adalah tugas, konteks, tujuan, gaya, dan format output. Kira-kira kita mau bikin apa ya Bapak Ibu ya? Mau bikin RPPK atau bikin materi pembelajaran ya? Kira-kira yang mana? Membuat RPP mungkin ya? Kayaknya lagunya RPP. Oke, kita coba ya. Saya adalah seorang guru mata pelajaran. Apa Bapak Ibu kira-kira? Pelajaran apa ya? Yang mau dijadikan sampel? Seni budaya. Seni budaya. Gampang. Pada kelas Kelas 9. Seni musik. Belum satu. Bisa pembahasan, bisa pakai apa topik ya? Topiknya apa Pak? Permainan gendang. Ini kita bisa menambahkan. Di sini kita bisa menambahkan ininya lagi Pak, tasnya, tas atau tugasnya. Dalam RPP itu biasanya ada komponen apa saja? Pak bisa breakdown isi RPP yang mau Bapak jabarkan itu apa? Misalnya mau ada tujuan pembelajaran ya biasanya ya. Kita kayak ngasih kisi-kisi dia harus ngerjain apa ya. Mungkin bagus lah. Mungkin ada asisten. Jadi di sini ini adalah tasnya adalah ini buatkan saya RPP, itu adalah tugas. Sedangkan yang A sampai F itu komponen dari tugasnya atau konteksnya yang ditambahkan keterangan dari tugas tersebut ya. Nah kemudian penutupnya itu adalah formatting atau output. Nah formatnya mau seperti apa? Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambahin lebih detail lagi, apa ya yang belum ada di sini ya? Durasi belum ada ya? Durasinya. Nah bisa ditambahkan durasi mau di
kali 45 menit. 2 kali 45 menit. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ini contoh promptingnya yang perlu dipertajam, itu adalah di bagian konteks sebenarnya. Semakin lengkap konteksnya, promptnya semakin bagus. Hasilnya juga semakin detail, gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau tambahin, misalnya menyesuaikan tadi udah ada ya kurikulum merdeka, oke sudah ada kurikulum merdeka. Misalnya mau ada tambahan dalam bentuk 1 lembar halaman juga bisa. Kita tambahkan di bawah. Artinya kita menspesifikasi outputnya mau kayak gimana. Oke, ini kita coba ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada satuan pendidikannya, padahal tadi nggak kita definisikan, tapi mungkin dia ada yang nge-prompt sama gitu. Jadi datanya dia belajar nge-train, mesinnya nge-train, jadi muncul mata pelajarannya, topiknya, alokasi waktu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kemudian materi pokoknya. Nah, ini adalah kegiatannya, breakdown dari kegiatan pembelajaran yang kita spesifikasikan tadi, kayak ada pendahuluan, inti. Ini menyesuaikan dengan yang kita mau, ya. Kegiatannya apa, durasinya, ada eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, serta penutup. Nah, kemudian ada media dan sumber belajar. Penilaian ini sebenarnya bisa ditambahkan ininya ya Pak, literatur ya. Tambahkan dengan literatur yang relevan, bisa. Kemudian assessment penilaiannya bisa berupa tulisan, observasi, sikap, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah kayak gini dia biasanya nanya lagi mau dibuatkan dalam format Word nggak, sehingga kita bisa langsung download dan modifikasi. Ingat Bapak Ibu, ini bukanlah mentah yang kita pakai langsung kita gunakan ke kelas enggak, tapi harus kita sesuaikan lagi dengan karakteristik siswa yang ada di kelas. Seperti ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Untuk prompting, memang prompting itu apa ya? Ada yang pakai rumus-rumus tertentu ya, kayak yang Pak Andre sampaikan, ada role, ada apa lagi, tapi sebenarnya dia itu tasnya harus spesifik, tugasnya harus spesifik. Kayak misalnya buatkan, jabarkan, apalagi ya, kata kerja, susun, tuliskanlah, itu yang mesti kita tambahkan dalam prompt kita. Kalau gambar apa masih bisa? Bisa, kalau gambar bisa ChatGPT, tapi kalau ChatGPT yang biasa, yang gratis, dia ada minimalnya, maksimalnya, cuma berapa kali ya? 1 kali, 5 kali. Cuma 5 kali pakai, habis itu dia nyuruh besok lagi pakai. Nah, kecuali kita beli yang pro. Nah, ChatGPT itu lemahnya, kalau mau canggih dia bayar. Nah, tapi dari Google udah ngasih alternatif atau opsi yaitu Gemini. Nanti Bapak bisa buka ya di Google Gemini. Itu emang ada yang programnya khusus untuk teacher, untuk guru. Jadi dia dapatnya bisa kayak pro. Operasionalnya sama kayak gini. Kurang lebih Pak, jadi tinggal masuk akun Google saja. Iya. Atau kalau ada akun guru, akun belajar ID, udah bisa kita akses. Oke, nah itu untuk yang ChatGPT ya, Bapak Ibu. Yang ini loh. Nah lanjut, kita akan ke Canva untuk membuat kuis interaktif. Nah, Bapak Ibu pernah gunakan Canva? Belum. Untuk apa biasanya? Bikin materi ya? Bikin slide. Nah, bagi yang belum, kita bisa akses. Coba kita buka Google dulu ya.
Belajar ID, jadi Bapak Ibu bisa gunakan pakai akun tersebut ya. Kalau akun biasa terbatas ya. Kalau akun belajar kayaknya ada beberapa fitur yang diberikan plus gitu untuk guru. Nah, Canva ini bisa digunakan macam-macam. Lebih ke visual. Nanti kalau mau bikin apa ya, bikin PPT bisa. Dia langsung nampilin template kayak gini. Ada presentasi. Mau bikin apa lagi ya Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu mau bikin poster. Nah, dia juga ada di sini untuk poster. Seperti ini, poster. Kalau mau bikin video juga ada. Kalau mau bikin media pembelajaran ya, logo dan lain-lain. Jadi ini surganya orang grafis ya. Surganya orang grafis. Mau buat, kan kadang kita suka tertarik ya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh visual, tipenya visual. Jadi mau apapun belajar itu sukanya dari gambar. Nah, jadi kita bisa menggunakan ini untuk adopsi ya. Kayak yang di depan tuh 10 pedoman gizi seimbang. Nanti kita bisa buat pakai Canva. Baik, tapi yang mau saya demonstrasikan bukanlah buat poster, bukanlah buat PPT, karena saya rasa itu udah banyak yang pakai. Bapak Ibu mungkin lebih jago dari saya. Dan di sini kita akan coba bikin assessment, kan? Oke, nah di dalam Canva itu ada yang baru, ya, namanya Canva AI. Nah, di sini Canva AI. Nah, di dalam Canva AI atau ini sebenarnya udah ada lama, namanya Canva Magic Write. Nah, tapi untuk Canva AI sendiri itu kan pengembangan dari Magic Write ya. Dia bisa digunakan untuk membuat desain, membuat seperti creating ya. Bukan kita pilih desain kita modifikasi, bukan, tapi creating, bikin, membuat image, membuat dokumen, bahkan yang terbaru itu buat kode, buat aplikasi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena anak-anak itu bisa belajar dengan interaktif. Kita akan coba demonstrasikan ya untuk kode. Jadi kita akan pilih yang kode. Mungkin Bapak Ibu bisa sama-sama ya. Kita coba buka dulu Canva-nya. Nanti kita sama-sama prompting supaya bisa